Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi di ibadah MYC pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan diri, siapkan hati, kita bersatu teduh sejenak. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah sebab Engkau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Ya Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu di tempat ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan lebih sungguh lagi, kita ulangi lagu ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan yang selalu memberikan sukacita bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti-Mu. Kami bersyukur memiliki Bapa yang sungguh baik bagi kami. Bapa,
Kami undang Bapak hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami, di sini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Ada sukacita, amin. Saya berdoa, saya berharap teman-teman selalu dalam sukacita daripada Tuhan. Selalu diberikan kesehatan dan juga pengharapan pastinya. Biar lebih semangat lagi, kita mau bersama-sama bersukacita. Kita mau memuji nama Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Dengan lebih semangat lagi. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari teman-teman kita siapkan hati. Saya ada sebuah lagu berjudul Walau Seribu Rebah. Pasti teman-teman udah tahu. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini kembali dengan penuh perenungan. Walau seribu rebah di sisiku, Engkau tetap Allah yang akan selalu menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah
ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kandangku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kandangku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kembali diberikan kesempatan bagi kita melanjutkan ibadah kita. Kita pada akhir-akhir ini, saudara, sangat familiar dengan istilah the new normal, tatanan kehidupan yang baru, bagaimana kita mulai beradaptasi ketika kita beraktivitas sehari-hari di luar rumah, kita mulai menggunakan masker, kebiasaan-kebiasaan baru seperti sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Nah, saudara, bagi saya terlebih penting daripada itu semua adalah bagaimana kita juga mempersiapkan hati dan diri kita, saudara. Bukan sekedar yang di luar saja, tetapi kerohanian kita menghadapi the new normal ini. Itu sebabnya tema kita pada hari ini adalah The New Life in Christ, yang adalah lanjutan dari pengupasan seri khotbah surat Kolose. Kita sudah masuk kepada perikop Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, saya akan bacakan bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat,
orang barbar, atau orang skit, budak, atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita kembali mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami hikmat bijaksana surgawi, agar kami dapat sungguh-sungguh memahami kebenaran firman yang akan kami renungkan. Bahkan lebih jauh daripada itu, kami dipersiapkan kepada sebuah kehidupan baru di dalam Tuhan, untuk kami boleh menghadapi, menyongsong tatanan the new normal yang telah terjadi selama pandemi pada saat ini. Kami bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sedikit konteks, jemaat Kolose adalah jemaat yang baru sebetulnya. Ya, jemaat ini kemungkinan besar bukan adalah hasil didirikan oleh Rasul Paulus sendiri. Ya, tetapi adalah pengembalaan dari seorang tokoh yang bertempat di Kolose yang bernama Epafras, saudara. Nah, sebagai jemaat baru, jemaat Kolose ini bergumul dengan identitas baru mereka. Ya. Dan mereka juga bergumul dengan gaya hidup, pola kehidupan yang baru mereka sebagai pengikut Kristus. Secara dasar teologi, pemahaman doktrin mereka tentang Kristus sangat minim sekali, saudara. Jadi kebanyakan mereka adalah orang-orang non-Yahudi, di mana filsafat Yunani pada saat itu sangat menguasai cara mereka berpikir. Dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, mereka juga tidak tahu bagaimana harus menjalankan ibadah sebagai orang-orang Kristen baru. Dan mereka hanya belajar dari referensi-referensi yang ada dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga terjadilah sebuah sinkritisme, percampur adukan antara filsafat Yunani, pengertian-pengertian tentang doktrin-doktrin Kristus, dan juga cara praktek keagamaan orang Yahudi, dan juga saudara, apa yang mereka pahami sebagai orang Kristen dari pengabar-pengabar Injil kepada mereka. Dan dicampur aduk sehingga saudara terjadi sebuah keagamaan Kristen yang aneh pada saat itu. Itulah sebabnya Epafras sebagai seorang tokoh pimpinan di jemaat Kolose melaporkan hal ini kepada Rasul Paulus ketika Paulus berada di penjara. Itu sebabnya ketika Paulus di penjara, dia pun menuliskan surat Kolose ini kepada jemaat di Kolose, ya, dengan harapan, saudara, jemaat dapat mengerti doktrin atau pengajaran dasar tentang siapa itu Tuhan Yesus, siapakah Kristus, apa identitas Kristus, siapa Dia, apa yang Dia lakukan. Itu sudah kita pahami, sudah dijelaskan oleh Pak Yohan 2 minggu yang lalu. Ketika membahas tentang Kristus, Paulus menjelaskan identitas Kristus yang sebenarnya, keutamaan Kristus, siapa Dia,
Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan dia mati menanggung dosa-dosa setiap kita. Dan dia bangkit mengalahkan maut. Dan setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh pengharapan hidup yang kekal. Saudara, ini adalah pengajaran Paulus bagi orang-orang Kolose untuk menjelaskan identitas Kristus. Dan setelah itu Paulus mengharapkan setiap jemaat di Kolose juga mempunyai identitas yang baru di dalam Kristus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Dan apa yang seharusnya mereka lakukan? Maka harusnya terjadi perubahan karakter dan perubahan gaya hidup, pola hidup di dalam kehidupan jemaat. Maka hari ini kita akan melihat lebih jelas mengenai bagaimana identitas seorang pengikut Kristus yang sejati, siapa kita di hadapan Tuhan, dan apa-apa saja yang seharusnya kita lakukan sepadanan dengan identitas baru yang telah kita miliki. Nah saudara, untuk memahami perikop tadi, Kolose 3 ayat 1-17, maka kita perlu memilih satu ayat kunci, seperti biasa saudara, untuk membantu kita memahami keseluruhan perikop ini. Maka saya memilih ayat 1 dan 2 sebagai ayat kuncinya, di mana pokok pikiran keseluruhan perikop itu terdapat di sana. Ya, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara bisa perhatikan di sana ada kata-kata yang saya garis bawahi, dan juga ada kata-kata yang saya stabilo warna kuning, dan di sana terdapat ada 3 frase atau kata-kata yang menurut saya perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu kata-kata kunci pertama adalah kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kata kunci yang kedua yang saya stabilo kuning, itu adalah kata carilah dan pikirkanlah. Dan ada kata kunci yang ketiga yang saya garis bawahi adalah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, kita mulai dengan kata kunci yang pertama. Kamu dibangkitkan dengan Kristus. Jadi saudara, Paulus memberikan sebuah identitas yang baru kepada mereka dengan menjelaskan kepada mereka bahwa setiap jemaat adalah orang-orang yang telah dibangkitkan dengan Kristus. Dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristus yang akan menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu ada di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Selanjutnya di ayat yang ke-12, identitas baru orang-orang jemaat-jemaat di Kolose adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang-orang yang sunat dan tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak ataupun orang-orang yang merdeka. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, saudara, di sini jelas bahwa ketika setiap kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita, sebagai juru selamat pribadi yang menolong kehidupan kita, saudara, maka Kristus harus menjadi sentral yang terutama di dalam hidup kita. Kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kita telah mengerti bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatunya, alam semesta dengan segala isinya. Dan secara personal kepada kita, saudara, Dia adalah juru selamat kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita secara personal, saudara. Ya. Dan menjadi korban atas segala dosa dan kejahatan kita untuk mengampuni kita. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang secara personal, setelah Dia masuk ke dalam hati dan pikiran kita, saudara, maka diharapkan terjadi sebuah perubahan identitas yang baru, saudara. Kita bukan lagi pendosa-pendosa. Kita bukan lagi orang-orang yang terus hidup di dalam kebinasaan, saudara. Kita hidup harusnya dipenuhi dengan kemuliaan, yaitu kemuliaan Tuhan.
Itu sebabnya kita mendapatkan identitas yang baru. Maka dalam ayat-ayat ini kita mendapatkan sebuah poin, saudara, ketika Kristus ada di dalam hidup kita, ketika kita telah dimatikan bersama-sama dengan kematian Kristus untuk dosa-dosa kita, dan kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya, maka kita mendapatkan the new identity, identitas yang baru. Ya, kalau tema kita hari ini adalah the new life in Christ, maka pertama-tama kita bicara mengenai identitas kita yang baru. Siapa kita? Dan apa yang seharusnya kita lakukan? Saudara, identitas bicara mengenai siapa kita dan apa yang kita lakukan. Ya, saudara. Sebuah kenormalan baru. Kalau dulu yang normal dilakukan kita ketika kita berkanjang di dalam dosa adalah hidup yang tidak peduli akan apa itu namanya benar atau salah. Ya, kalau dulu yang normal itu kalau ngomong ya bohong aja, ngomongnya nggak bener, ya, ngomongnya kasar, ngomong kotor, ya. Kita bisa melihat di mana-mana ada orang yang hidup dengan cara demikian, bicara-bicara, bercanda, ngomong kotor keluar. Bagi mereka itu normal, ya. Maka kalau dulu yang normal adalah hidup di bawah kuasa dosa, maka sekarang kita hidup di dalam kuasa kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau dulu yang normal adalah kalau makan aja langsung, tidak berdoa. Bahkan mungkin kalau kita ketemu teman kita yang Kristen, yang lebih taat, waktu makan berdoa, waktu dia berdoa kita ambil kerupuknya atau ayamnya, saudara. Ya. Atau mungkin dulu yang normal itu adalah ketika kita nggak suka baca Alkitab, kalau kita melihat Alkitab itu ngantuk, atau kalau kita mencoba membaca, kita selalu capek dan tidak mengerti, dan tidak ada usaha untuk mau mengerti, dan merasa sudah mengerti, saudara. Nah, itu adalah normal yang dulu, bahkan terjerat dalam macam-macam hal yang mengikat, yang membuat kita kecanduan, ya, seperti menghabiskan banyak waktu untuk memainkan video game, ya, untuk mencandukan diri kepada hal-hal yang begitu mengikat, mungkin pornografi, dan lain sebagainya. Saudara, hidup sebagai pendosa adalah identitas lama kita. Namun sekarang kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah domba Allah yang kudus dan yang tak bercacat celah. Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebabnya, saudara, maka haruslah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Kita telah mendapat identitas yang baru. Ya. Identitas yang baru menjelaskan siapa kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Dan identitas yang baru menjelaskan apa yang akan kita lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saudara, hidup kita jangan jadi hidup orang yang nggak nyambung. Ya. Identitasnya apa, tapi yang dikerjakannya apa. Nggak nyambung, saudara. Ya, saya punya teman dan kita tahu. Ya, dulu dia sama-sama kuliah desain grafis. Tapi akhirnya dia menjadi pedagang ayam goreng crispy, saudara. Ya nggak apa-apa. Ya, hidupnya identitasnya seorang desainer. Tapi yang dilakukan adalah menjual ayam goreng. Ya, itu pilihan hidup dia. Tapi sebetulnya itu kurang nyambung sebetulnya. Apapun itu yang penting dia bisa hidup melalui kehidupan seperti itu. Saudara, kita jadi orang Kristen jangan nggak nyambung. Identitas yang baru kita adalah sebagai pengikut Kristus. Tapi jangan hidup kita kemudian menjadi hidup balik lagi kepada kehidupan yang lama. Terus hidup berkanjang di dalam dosa. Nggak nyambung, saudara ya, antara identitas dan kenyataan hidup. Saudara, dalam bahasa Mandarin ada sebuah idiom, frase, ya, pepatah yang berkata begini, Nan Yuan Pei Zhe, ya. Itu adalah sebuah idiom yang mengatakan nggak nyambung antara identitas dengan apa yang dia lakukan. Jadi ceritanya begini, seorang kaya raya,
Dia mau menuju ke selatan, ke arah selatan dengan kuda, dengan kereta kudanya. Dia terus memacu kereta kudanya ini, tapi ke arah utara, saudara. Padahal dia maunya ke selatan, tapi dia terus memacu kudanya ini ke arah utara. Terus, saudara. Ketika di perempatan jalan atau di belokan yang memaksa dia untuk lebih berjalan pelan, saudara, dia bertemu dengan orang, dan orang bertanya, "Hai Tuan, kamu hendak kemana?" Lalu orang kaya ini berkata, "Saya hendak ke selatan." Tapi orang itu berkata, "Loh, kalau selatan harusnya Tuan berbalik arah, ini arah ke utara." Tapi Tuan ini berkata, "Tidak apa-apa, saya punya kereta yang bagus. Kereta yang bagus ini akan mengantarkan saya ke selatan." Loh, bukan masalah keretanya bagus, tapi arahnya Tuan itu salah arah. Sekarang Tuan sedang mengarah ke utara, kan tadi maunya ke selatan. "Oh, tidak apa-apa. Kuda saya adalah kuda yang kuat. Dia mampu berlari kencang. Kuda saya pasti bisa mengantar saya ke selatan." Saudara, kemudian orang itu kembali berkata, "Loh, bukan masalah kudanya. Kudanya Tuan saya tidak ragukan, tetapi Tuan itu salah arah. Tuan itu harus berbalik arah dan menuju ke selatan kalau hendak ke selatan." Lalu tuannya ini kembali tidak mau mendengarkan perkataan orang ini dan berkata, "Saudara, tahu nggak, saya ini orang kaya. Dengan kekayaan saya pasti akan sampai ke selatan." Saudara sekalian, dikasih Tuhan, itulah yang namanya nggak nyambung. Ya, maunya bagaimana, tetapi jalaninnya seperti apa. Dan saya rindu teman-teman muda, PRMI, MYC, kita menjadi orang-orang dengan identitas yang baru. Dan itu berpadanan antara identitas kita sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita sekarang lanjut kepada ayat-ayat kunci yang kedua. Di sana saya ada warnain yang kuning tadi di slide yang pertama, itu ada kata carilah dan pikirkanlah. Ini adalah kata kunci yang kedua, saudara. Ketika Paulus berkata di dalam ayat yang pertama, dikatakan, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus," itu berkaitan dengan identitas, maka sekarang ada hal yang kedua, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Jadi ada dua kata imperatif, ya, kalimat mendorong, yaitu carilah, pikirkanlah, saudara. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, dalam hidup manusia, dalam hidup kita, saudara, pikiran adalah hal yang sangat menentukan seluruh keberadaan kita. Seorang filsuf Prancis bernama René Descartes, ya saudara, dengan sebuah istilah yang sangat terkenal, cogito ergo sum, ya, aku berpikir maka aku ada. Yang membuat saya ini ada sebetulnya adalah ketika aku mulai berpikir. Ketika aku mulai berpikir, saya baru sadar bahwa ternyata saya lagi ada loh sekarang. Ya, saya eksis di dalam realita ini oleh karena saya berpikir. Maka saudara, seluruh keberadaan hidup kita sangat ditentukan oleh struktur pikiran kita. Apa yang kita anggap penting sebagai prioritas, kita akan terus memikirkannya. Ketika sesuatu itu kita anggap penting, kita terus memikirkannya, saudara, maka pikiran kita akan memerintahkan anggota-anggota tubuh kita, panca indera kita, untuk merealisasikan dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu mulai dari mana, saudara? Dari pikiran. Itu sebabnya pikiran itu adalah sesuatu yang sangat penting pada saat itu. Ketika Paulus berkata, pikirkanlah, saudara, itu Paulus sedang menekankan hal yang penting tentang pikiran ini, saudara. Di dalam bahasa Yunani, pertobatan itu adalah metanoia, saudara. Dan kalau metanoia, pertobatan, perubahan hidup, sebetulnya bukan orang itu hidupnya berubah, bukan hatinya berubah.
tetapi kata metanoia itu menjelaskan pikirannya berubah 180 derajat. Jadi yang bertobat itu sebenarnya pikiran dalam bahasa Yunani, saudara, metanoia. Itu sebabnya Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, ya, karena inilah yang kemudian akan membentuk karakter kita. Saudara, pepatah Latin yang lain berkata kalau manusia itu adalah homo habitus, ya, yang artinya bahwa karakter kita itu dibentuk dan dibangun oleh pengulangan-pengulangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, homo habitus. Nah, kata habitus ini kemudian menjadi akar kata habit di dalam bahasa Inggris yang berarti kebiasaan. Nah, saudara, ketika seseorang itu punya pikiran males, saudara, ya. Misalkan pikirannya males, mau ngapain aja males. Males bergerak, mager, ya saudara. Males bekerja, males berdoa, males beribadah. Nah, mulai dari pikiran itu semua, saudara. Ketika itu dipikirkan, maka pikiran akan terus memikirkannya, mengolah, memproses, dan akhirnya memerintahkan indera-indera kita dan juga anggota tubuh kita untuk mensukseskan apa yang telah diproses di dalam pikiran tadi. Maka terbentuklah struktur kehidupan kita yang malas. Jadi walaupun tahu rajin itu penting, tahu tiada sukses tanpa kerja keras, tiada keberhasilan tanpa usaha maksimal, tapi karena gaya hidupnya adalah seorang yang malas, ya mulailah menjadi seorang dengan karakter hidup yang malas. Ya, selalu berpikir, kalau bisa dengan effort yang seminimal mungkin, saya bisa mendapatkan hal-hal yang sebanyak mungkin. Bahkan orang-orang yang malas ini selalu berdoa, ya, kapan aja selalu berdoa agar Tuhan memberikan berkat, ya, yang kaget, ya, uang kaget, berkat yang mendadak, tanpa usaha. Ya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hal itu juga berlaku bagi karakter-karakter negatif lainnya. Misalkan, ada orang yang tidak jujur, sombong, tinggi hati, suka negative thinking, selalu curiga, suka berasumsi, suka melakukan hal-hal tersembunyi yang tidak benar, maka akan selalu dia pikirkan, maka akan selalu dia lakukan, dan bukan cuma 1-2 kali, setiap perbuatan itu pasti membentuk pola dan struktur yang diulang-ulang. Dan akhirnya membentuk sebuah karakter yang makin lama makin kuat. Dan kalau sudah menjadi karakter, saudara, maka itu sesuatu yang sulit sekali untuk dirubah. Ya, karena itu telah terstruktur di dalam kehidupan kita. Ya, yang semuanya dimulai dari pikiran kita, saudara. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, maka Paulus mendorong jemaat untuk mencari dan berpikir dengan benar. Ya. Dia katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ini adalah sebuah awal pembentukan karakter baru di dalam Kristus. Tentu ini tidak mudah, saudara, karena ini akan berlawanan dengan karakter, struktur, pola kehidupan kita, habit kita yang lama, yang telah kita lakukan mungkin secara bertahun-tahun. Saudara sekalian kasih Tuhan, dari kata kunci ini, kita mendapatkan poin yang kedua, yaitu kalau kita mau the new life in Christ, selain kita ada the new identity, kita juga ada the new character. Jadi hidup baru di dalam Kristus sangat ditentukan oleh karakter baru kita yang dibentuk di dalam Kristus juga. Ya. Itu sebabnya Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, saudara, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kita harus melatih pikiran kita loh, saudara. Ya, karena pikiran itu sangat membentuk karakter kita. Dan pikiran itu yang membentuk pola hidup dan kehidupan, struktur kehidupan kita, keberadaan kita. Itu semua diolah, diproses di dalam pikiran kita, saudara. Itu sebabnya dalam menghadapi the new normal, maka
mari saudara, jangan kita kemudian mulai lagi dengan pikiran-pikiran duniawi seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Ya, jangan saudara kita start dengan sama dengan pikiran orang-orang lain yang berpikir dalam krisis ekonomi ini bagaimana ketika new normal kita bisa menghasilkan uang lagi yang sebanyak-banyaknya. Tentu itu perlu kita pikirkan, tetapi bukan itu yang pertama-tama harus kita pikirkan, saudara. Ketika kita mulai the new normal lagi, saudara, jangan kembali kita seperti orang-orang duniawi yang berpikir bagaimana dengan cara yang gampang kita bisa dapatkan hasil yang maksimal. Saudara, jangan, saudara. Tapi mulailah dengan pikiran-pikiran berkarakter baik, saudara. Menghadapi new normal, mari kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya telah menjadi orang yang lebih baik? Dengan the new normal ini, saya mau mulai kehidupan saya yang baru dengan menjadi orang yang punya karakter baik. Saya akan berbicara dengan tutur kata yang baik. Saya akan berusaha lebih keras daripada orang lain. Kalau orang lain mencoba dengan cara tricky, putar otak dengan kelicikan, tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa peduli kejujuran, kerja keras, dan lain sebagainya. Tapi kita di dalam Tuhan, kita menuntut diri kita sedemikian rupa. Kita berjuang lebih keras daripada orang lain. Kita di dalam Kristus, di dalam pertolongan Roh Kudus, kita hidup jujur dan bersih kelakuan di hadapan Tuhan. Dan percayalah saudara, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita kalau kita mau mulai dengan pikiran dan karakter yang baik dan benar, saudara. Ada pepatah berkata, hasil tidak akan mengecewakan kerja keras, saudara. Ya, kalau kita berusaha keras untuk mulai dengan kehidupan new normal ini, dengan hidup yang takut akan Tuhan, saya percaya kita akan dibentuk dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu jauh lebih berharga, saudara, yang tidak dapat bisa dibandingkan dengan berapapun harta atau kekayaan dunia yang bisa kita kumpulkan dalam waktu-waktu ke depan ini. Saudara, yang terakhir adalah kata kunci perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, setelah mendapatkan identitas yang baru di dalam Kristus dan telah melatih pikiran kita agar dapat membangun karakter murid Kristus yang benar, maka sekarang kita sampai kepada hal-hal yang praktis. Perbuatan-perbuatan apa yang harus segera kita tinggalkan dengan identitas baru kita sebagai murid Kristus, dan perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkara-perkara yang bernilai kekal, perkara-perkara yang di atas, dan bukan perkara-perkara yang di bumi, yang sementara, yang sia-sia dan yang fana belaka. Saudara, kemudian kita menemukan bahwa yang dimaksud dengan perkara yang di bumi, yang diminta untuk dimatikan di sini oleh Rasul Paulus adalah hal-hal duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Di ayat yang kelima, itu semua harus dimatikan, saudara. Karena itu semua mendatangkan murka Allah. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan dahulu kamu juga melakukan hal-hal tersebut dan hidup di dalamnya. Itu waktu keadaan normal yang dulu, ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Maka selain diminta Paulus untuk dimatikan, maka juga ada kata kerja yang kedua, tanggalkan. Itu dalam bahasa asli dilepaskan, ya. Karena di dalam itu sudah ada identitas baru, yaitu Kristus hadir di dalam hidup kita. Maka yang di luar ini, itu harus ditanggalkan yang lama. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut, saling mendustai. Nah, itu adalah hal-hal yang di bumi, adalah manusia lama kita yang harus kita lepaskan, tanggalkan, kata Paulus. Dan setelah dilepaskan manusia yang lama, mari kita mengenakan manusia yang baru, yaitu dipakai. Ini kata kerjanya dua-duanya dipakai seperti pakaian. Tadi ditanggalkan, dimatikan. Sekarang adalah dipakai, kenakan.
manusia yang baru. Apa itu manusia yang baru, saudara? Adalah manusia yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar Khaliknya. Kita tahu kita pertama diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita menjadi jauh daripada tujuan semula. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika Kristus hadir dalam diri kita, maka sekarang kemudian kita dipulihkan, terus diperbaharui di dalam sebuah proses yang terus-menerus dikatakan. Sehingga apa, saudara? Sehingga gambar dan rupa kita dipulihkan seturut dengan gambar dan rupa Allah, saudara. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu semua ada di ayat yang ke-13. Sabar seorang terhadap yang lain. Ampunilah orang lain, jangan ada dendam. Sama seperti Tuhan telah mengampuni, kita harus berbuat demikian. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kita dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur, ayat yang ke-15. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Hikmat mengajar dan menegur, menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Melakukan segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa. Ayat yang ke-16 dan 17. Saudara, ini semua adalah hal-hal praktis. Saya rasa tidak sulit untuk kita memahami hal-hal ini. Hal-hal praktis sebuah gaya hidup orang Kristen yang baru yang harus dilakukan. Itu sebabnya pada ayat yang kunci ini, pada hal-hal ini kita mendapatkan poin yang ketiga. Ketika kita dikatakan dapat the new life in Christ, hidup yang baru dalam Kristus, maka kita juga harus punya sebuah gaya hidup yang baru. Jadi saudara, ini sudah melengkapi semua pemahaman kita hari ini. Ketika kita belajar tentang Kristus, kita belajar identitasnya. Siapa dia? Apa yang dilakukannya? Ketika kita belajar tentang Kristus, itu merefleksikan kembali kepada diri kita dan bertanya, siapa kita sekarang di hadapan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Maka itu berdampak kepada identitas baru kita, karakter yang baru kita, dan gaya hidup yang baru kita di dalam Kristus. Jadi hidup baru di dalam Kristus adalah sebuah gaya hidup yang baru. Semua hal-hal yang telah dikatakan tadi harus menjadi panduan-panduan hidup kita. Walaupun ini tidak mudah, saudara, saya percaya itu. Ya. Tapi kita harus terus-menerus diperbaharui, kita mengevaluasi diri kita setiap hari. Ya, apakah kita telah menjadi orang yang lebih baik? Apakah kita telah hidup sabar? Apakah kita hidup telah tidak menendam? Apakah kita telah berhasil menjaga mulut kita, tidak berbicara kasar dan kotor? Saudara, apakah kita telah mengasihi orang lain, mengampuni orang lain? Ya, karena kasih itu adalah sesuatu yang mengikat dan mempersatukan. Dendam itu adalah sesuatu yang memecahkan. Dan Kristus adalah datang ke dalam dunia untuk mempersatukan kita dengan Dia. Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita terus mengevaluasi diri kita setiap hari. Apakah kita telah memiliki gaya hidup yang baru, sehingga hidup kita menjadi hidup yang kemudian baru di dalam Kristus dan diperbaharui terus-menerus. Saudara, menghadapi new normal, sekali lagi, ini sebetulnya adalah sebuah slogan yang menghibur diri, saudara. Kita tahu sebenarnya ini bukan sebuah kenormalan, tapi kita sebut aja ini sebuah new normal untuk menghibur diri kita sendiri, saudara. Ya, kita tahu kita tidak akan lagi bisa hidup seperti sebelum pandemi ini, di mana kita bebas berkeluar tanpa memakai masker, ya, di mana kita bisa bebas berjabat tangan dengan orang tanpa khawatir akan tertular, ya, bahkan baru ini ada penelitian berkata bahwa pandemi ini akan terus mungkin sampai 2 tahun paling cepat bahwa kita bisa hidup lagi seperti yang kemarin-kemarin itu, saudara. Jadi kata new normal sendiri sebuah kata yang abnormal sebenarnya. Kita menyesuaikan diri dengan sebuah keabnormalan, sebuah ketidaknormalan, saudara ya. Jadi
Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jangan kita kemudian sibuk mempersiapkan diri dengan istilah-istilah yang tidak tepat sebetulnya. Tetapi marilah kita lebih dari sekedar itu. Kita mulai mempersiapkan diri kita, saudara. Ini momen yang tepat untuk membentuk kehidupan kita yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Ya, dengan identitas baru kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita bukan lagi pendosa-pendosa. The new normal kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang punya karakter yang baru, karakter Kristus sebagai panutan kita, yang kita patut untuk teladani, pengajaran-pengajarannya, kehidupan-kehidupannya. Saudara sekalian kasih Tuhan, bahkan di dalam new normal ini, kita kemudian melatih hidup kita dengan gaya hidup yang baru. Ya, kita mencoba melakukan hal-hal yang baru. Mungkin karena baru itu menjadi susah, ya saudara, karena kita harus beradaptasi, mencoba lagi, ya hidup benar di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun di dalam perbuatan kita. Tetapi apapun itu saudara, saya berdoa, di dalam era yang katanya new normal ini, saya berdoa lebih penting daripada itu, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diperbaharui di dalam Tuhan, mendapatkan identitas kehidupan yang baru, ya, mendapatkan karakter Kristen yang baru, dan gaya hidup yang baru. Dan saya percaya kalau saudara kita mendapatkan hidup yang baru ini di dalam Tuhan, kita praktekkan di dalam semua kondisi apapun, dan saudara kita akan terus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipelihara Tuhan, orang-orang yang penuh pengharapan, orang-orang yang terus memiliki damai sejahtera, apapun yang terjadi di dalam lingkungan kita. Tapi ketika ada Tuhan di dalam hidup kita, dan Tuhan yang kita utamakan adalah Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan senantiasa memimpin jalan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini telah kembali menguatkan kami. Bagaimana kami seharusnya memiliki sebuah identitas baru di dalam Engkau. Kami memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu, biarlah kami dapat mencoba melakukan firman, biarlah pikiran-pikiran kami diperbaharui, biarlah gaya hidup kami Tuhan diperbaharui, sehingga kami ya Tuhan dapat menyongsong segala keadaan yang terjadi, terus dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, dan juga yakin bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, mantraikan di dalam hati kami yang terdalam, Roh-Mu yang kudus memeliharanya dan juga memampukan kami untuk melaksanakannya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan sedang memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai daripada saat ini sampai Maranatha, kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin, kiranya Tuhan memberkati kita.